Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi program studi sistem informasi dimanapun Anda berada. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa hadir di kelas ya langsung secara virtual, secara real time seperti itu ya. Karena hari ini bertepatan dengan salah satu agenda di Fakultas Teknik, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu, berkenaan dengan hal tersebut, perkuliahan kita lakukan secara asinkronus ya. Mudah-mudahan perkuliahan yang walaupun dilakukan secara asinkronus ini tidak mengurangi ya kualitas dari jalannya perkuliahan kita. Oke, nah minggu lalu kita sudah mempelajari salah satu bentuk dari algoritma penjadwalan di dalam kaidah scheduling ya yang ada pada sebuah sistem operasi, di mana kita sudah mempelajari penjadwalan non preemptive ya, artinya penjadwalan yang dalam hal ini tidak ada jatah waktu yang harus dipenuhi dalam setiap proses ya. Artinya tidak ada waktu yang membatasi apa yang masuk ke dalam prosesor itu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mempelajari bentuk penjadwalan yang lain, yaitu penjadwalan preemptive. Nah, kemarin di penjadwalan non-preemptive ada dua algoritma yang kita pelajari, yaitu first in, first out, dan juga sort job first. Sekarang kita akan coba mengeksplorasi salah satu algoritma yang ada di penjadwalan non-preemptive, yaitu algoritma round robin. Oke. Nah, pada prinsipnya penjadwalan yang sifatnya preemptive itu adalah penjadwalan yang ada jatah waktunya, ya. Dalam artian kalau penjadwalan non preemptive akan dijalankan secara bergiliran atau sesuai dengan antriannya. Artinya prosesor mengerjakan setiap prosesnya secara berturut-turut. Nah, beda halnya dengan penjadwalan yang round robin. Kita punya jatah waktu. Ya, ini di gambar yang ada di slide ini adalah salah satu ciri penjadwalan dari non-preemptive. Nah, kalau penjadwalan round robin, bedanya adalah masing-masing prosesnya itu diberi jatah waktu. Ya, mungkin bisa saya gambarkan seperti ini. Oke, misalnya A ini waktu tibanya sama-sama 0 ya. Jadi ini kita misalkan saja. Jadi misalnya A ini punya waktu proses 5, B ini 4, C ini 3, D ini misalnya 7. Oke, di dalam penjadwalan round robin nanti Anda akan ada ya, kita akan mendapatkan bentuk namanya bilangan kuantum disimbolkan dengan Q. Nah, prosesor akan memberi jatah waktu masing-masing proses ya melalui bilangan kuantumnya. Nah, sekarang saya misalkan bilangan kuantumnya adalah 3 misalnya. Ya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, proses yang masuk terlebih dahulu ke prosesor adalah proses A. Saya kasih simbol 1 ya. B2, C3 dan D4. Oke, yang dieksekusi terlebih dahulu adalah A. A di sini mempunyai nilai 5. Karena dibatasi oleh bilangan kuantum yang dalam hal ini bernilai 3, maka yang dieksekusi adalah 3 dulu gitu ya. Jadi prosesnya itu seperti ini, 5 dikurang 3 sama dengan 2. 2 itu sisanya. Ya. Kemudian lanjut ke proses B. Proses B dieksekusi 3 terlebih dahulu ya, maka sisanya 1. C itu dieksekusi habis ya, berarti tidak ada sisa. Nah, yang proses D dieksekusi 3 dulu, maka sisanya 4. Setelah proses D selesai, kalau di dalam SJF atau FIFO kemarin ya, menggunakan algoritma non-preemptive, maka prosesnya dianggap selesai. Tapi kalau kita menggunakan prinsip yang preemptive, maka dia harus berulang ya, mengulangi lagi. Jadi setelah sampai ke proses D, itu akan
ulangi lagi atau kembali ke proses A karena masih ada sisanya. Ya. Oke, bilangan kuantumnya 3, 2 berarti nggak apa-apa, langsung masuk, dieksekusi, habis, 1 habis, C nggak dieksekusi lagi, terakhir D. Ya, D masih minus 1 ya, masih 1 sisanya 4 minus 3 sama dengan 1. Nah, D ini akan dieksekusi sebanyak 3 kali berarti ya. Berarti prosesnya itu nanti A, B, C, D, kembali lagi ke A, kemudian B, kemudian D, kemudian D lagi. Oke, ini jadi ada sekian langkah untuk menyelesaikan proses sesuai dengan antrian secara berurutannya ya, A sampai dengan D. Nah, ini adalah prosesnya. Ya. Nah, mungkin teman-teman bisa cukup memahami ya, karena kemarin pun kita sudah banyak mengeksplorasi tentang hal ini. Oke. Baik, sekarang kita langsung akan masuk ke contoh soal. Ya. Misalnya diketahui waktu tiba prosesnya yaitu 0. Jadi semuanya 0 ya, untuk P1, P2, dan P3-nya 0. Nah, bilangan kuantumnya dalam hal ini adalah 4. Masing-masing prosesnya dari P1 sampai P3 bernilai 24, 3, dan 3. Nah, kita diminta untuk mencari berapa TA-nya, ya, turnaround time-nya, dan juga berapa total TA dan rata TA-nya. Oke. Nah, pada prinsipnya pengerjaannya itu sama seperti teman-teman mengerjakan algoritma first in first out ya. Sama. Hanya saja yang membedakan di sini ada bilangan kuantumnya. Ya, itu saja. Oke. Sekarang akan kita coba selesaikan. Nah, tadi di sini bilangan kuantumnya itu sama dengan 4. Nah, untuk proses pengerjaannya memang lebih mudah jika kita menggunakan Gantt chart gitu ya. Oke, kita coba dulu. Silakan nanti Anda buat seperti ini, garis panjang. Nah, proses pertama yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P1. Ya, maka di sini tulis P1. Karena bilangan kuantumnya adalah 4, maka yang dieksekusi adalah bernilai 4. Oke. Nah, Anda boleh menuliskan sisanya di bawah gitu ya. Misalnya di sini ya, saya tulis P1 ini 24 minus 4. Tinggal sisa 20. Lanjut. Proses selanjutnya yang dieksekusi adalah P2. P2 itu 3, karena 3 itu kurang dari 4, maka langsung saja dieksekusi. Ya, di sini berarti 4 ditambah 3. Jadi hasilnya 7 plus 3. P2 habis ya, berarti tidak dieksekusi lagi. Lanjut ke P3. P3 nilainya adalah 3, berarti 7 ditambah 3, 10. Oke, plus 3. Oke, sampai sini kita masih banyak pekerjaan ya. Walaupun P2 dan P3 selesai, tapi P1 menyisakan banyak angka. Berarti kita harus masukkan secara berturut-turut ya. Nah, kalau misalnya dia di akhir dan masih banyak sisa, ini nggak boleh teman-teman tuliskan langsung 20 ya. Karena ingat ada bilangan kuantum di situ. Maka di sini ditulis berapa? P1 tetap ditambahkan 4. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Oke, di sini bisa kita kurangi lagi, 20 minus 4 sama dengan 16. Tambah lagi di sini P1 ya. 14 ditambah 4 berarti 18 plus 4. Di sini 16 minus 4 sama dengan 12. Oke. Kemudian tambahkan lagi P1. 18 ditambah 4 sama dengan 22 tambah 4 ya. Kemudian dikurangi kembali 12 minus 4 sama dengan 8. Jadi P1 kembali lagi dieksekusi ya. Ditambah 4 sama dengan 26.
Oke, diminuskan terakhir, habis ya, tinggal sisa 4. Berarti ini yang terakhir dimasukkan, P1, hasil akhirnya adalah 30 plus 4. Oke, kita sudah mendapatkan ya, jadi P1-nya sudah tidak bersisa lagi. Dieksekusi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali execute ya. Benar ya, kalau 24 dibagi 4 kan hasilnya kan 6. Ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara itu untuk memastikan prosesnya itu sesuai dengan bilangan kuantumnya. Jadi dibagi aja ya, 24 dibagi bilangan kuantumnya, dalam hal ini 4, maka 6. Jadi ada 6 proses di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita mau hitung TA-nya. Nah, jadi untuk TA P1 itu sama dengan, nah untuk TA-nya itu diambil proses yang paling akhir. Jadi untuk P1 ya, Anda ambil yang 30. Oke. P2 Anda ambil yang 7. Ini ya. Dan P3 Anda ambil yang 10. Bukan awalnya ya, bukan yang 4. Ini salah kalau Anda P2 itu sama dengan 4, TA-nya salah ya. Jadi P1 tadi 30, kemudian P2 itu sama dengan 7, P3 itu sama dengan 10. Berarti sigma TA-nya adalah ya P1 tambah P2 tambah P3 ya, 30 ditambah 7 ditambah 10, 47. Oke. Nah, rata-ratanya rata TA ya 47 per 3. Hasilnya 15,6. Oke, seperti inilah ya jalan untuk menyelesaikan soal yang pertama tadi. Nah, kalau Anda mau mengerjakan dengan cara menggunakan tabling ya, menggunakan matriks seperti yang saya contohkan minggu yang lalu, boleh juga. Misalnya seperti ini. Ya. Jadi silakan nanti ditulis seperti biasa, ada nama proses, ada waktu tiba, kemudian ada lama eksekusi, mulai, selesai, dan TA-nya berapa. Ya, tapi saya ketika menghadapi penjadwalan round robin ya, menggunakan algoritma round robin biasanya menggunakan Gantt chart seperti ini. Lebih mudah mengerjakannya ya. Gantt chart. Oke, boleh teman-teman pilih mau yang pakai Gantt chart boleh, mau pakai matriks atau table seperti ini juga boleh. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah contoh soal yang kedua. Bedanya adalah dia punya waktu tiba. Ya. Nah, nanti ketika ada waktu tiba, caranya ya cukup simpel juga ya. Jadi ketika ada waktu tiba, nanti TA-nya itu langsung dikurangi waktu tiba. Jadi ketika selesai eksekusinya berapa, langsung dikurangi dengan waktu tibanya. Oke. Nah, kalau untuk lebih jelasnya sekarang kita cobakan saja gitu ya, menyelesaikan soal ini. Oke, ini bilangan kuantumnya 2, berarti panjang ya prosesnya ya. Karena terlalu banyak pembaginya. Jadi kalau 5 dibagi 2 itu hasilnya 2, tapi sisa 1, berarti proses A itu akan dieksekusi sebanyak 3 kali ya. Proses B itu 2 kali, proses C itu 4 kali, D sekali, dan E itu 3 kali. Ya, oke, kita buktikan sama-sama. Nah, pertama yang dieksekusi adalah A yang pasti. Nilainya adalah 2 ya, karena bilangan kuantumnya 2. Ini kita tulis di sini aja ya. Jadi 5, sekarang hasilnya jadi 3. Sisanya ya, maksudnya sisanya 3. Kemudian lanjut ke proses B. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke. Nah, 3 ini tinggal
1. Lanjut ke proses C, ya tinggal ditambah 2 juga, hasilnya adalah 6. Ini tinggal 5. Proses D, karena dia cuma 1 dan kurang dari 2 atau kurang dari bilangan kuantumnya, maka ditulis langsung ya. Ini jadi 7. Habis. Proses D sudah habis. Lanjut ke proses E. 7 ditambah 2 itu sama dengan 9. Oke, biar nggak bingung ini saya buat di sini aja ya. Plus 2, plus 2, plus 2. Ini plus 1, ini plus 2. Oke, setelah proses E selesai, maka kita balik lagi ke proses A ya. Balik lagi ke A. A tuh ditambah 9 ditambah 2 jadinya 11. Jadi A-nya tinggal 1. Ya. Lanjut ke proses B, karena tinggal 1 langsung dieksekusi sisanya. 11 ditambah 1 jadinya 12. Plus 1. Lanjut ke proses selanjutnya. C ya. C berarti ditambah 2 karena di sini sisanya masih 5. 12 ditambah 2 jadinya 14. Ini plus 2. Oke, yang ini udah habis tadi ya. Proses B udah habis. Lanjut C-nya tinggal 3. D setelah habis, maka yang dieksekusi selanjutnya adalah E. 14 ditambah 2, 16. E-nya tinggal sisa 2. Oke, lanjut. Setelah B, C, E, kita kembali ke A. Ya, A tinggal 1 nih, langsung masukkan berarti 17 ya. 17 di sini plus 1. Nah, ini habis proses A. Habis ya. Lanjut ke proses C. Nah, ini C masih ada ini ya. Berarti C-nya masih ditambahkan 2. 17 ditambah 2, 19. Plus 2. Ya. Berarti ini tinggal 1. Nah, lanjut baru proses E. E ditambah 2, 19 ditambah 2 jadi 21. Ini ditambah 2. Proses E selesai ya. Udah habis. Nah, terakhir tinggal mengeksekusi proses C. 21 tinggal ditambahkan 1 terakhir ini ya. Oke. Berarti 22. Wah, ini kayak gak rapi ya. It's okay, yang penting kalian paham bagaimana cara pengerjaannya. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung masing-masing TA-nya. Jadi TA, turnaround untuk A, itu sama dengan A ini ya, ini proses yang paling akhir untuk A, 17. Jangan lupa, karena sekarang kita punya waktu tiba, untuk TA-nya langsung dikurangi dengan waktu tibanya tersebut. Berarti 17 dikurang 0, tetap 17. Oke, sama seperti SJF ya. Jadi langsung dikurangi dengan waktu tibanya, bukan total waktu tiba. Kalau di Vivo kemarin, ya kita harus menjumlahkan total waktu tibanya untuk mencari turnaround dari masing-masing prosesnya. Kemudian B yang paling ujung ya ini 12 dikurangi 1, hasilnya 11. Kemudian C ini paling ujung ya, 22 minus 5, 17 ya. Kemudian D
A, B, C, D. D ada di sini. D itu 7. 7 dikurang 6. Itu sama dengan 1. Terakhir proses E. E itu di sini ya 21. Jadi 21 minus 7. Hasilnya adalah 14 ya. Oke. Nah, ini di total dapatlah turnaround time-nya ya. Jadi total TA-nya sama dengan 17 ditambah 11 ditambah 17 ditambah 1 ditambah 14. Ya, nah itu akan menjadi total TA-nya. Nanti rata adalah ya hasil penambahan ini dibagi 5. Ya, sigma TA per 5. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, ini kalau kita lihat, Nah, ini ya, ini jawabannya. Jadi persis dengan apa yang tadi sudah saya kerjakan ya. Nah, persis sama. Oke, teman-teman. Mungkin sekian ya untuk materi hari ini. Silakan Anda belajar secara mandiri di ruang belajar yang lain. Silakan Anda membuka Google Classroom. Ya. Di sana sudah ada tugas mandiri yang saya instruksikan. Anda wajib tulis tangan untuk tugasnya seperti minggu lalu. Ya, kemudian di-scan atau difoto dan dikirimkan ke Google Classroom sesuai dengan rubrik yang saya buat di sana. Petunjuk umum dan petunjuk teknisnya juga sudah saya create di Google Classroom ya. Nanti silakan dilihat aja. Yang Anda kerjakan adalah ini. Ya, ini silakan di screenshot atau di screen capture ya. Jadi untuk soal yang pertama ada 5 proses, waktu eksekusinya 11 sampai dengan 9. Ini tidak ada waktu tibanya ya. Jadi langsung saja dieksekusi dengan Gantt chart ataupun dengan table boleh, dengan bilangan kuantum sama dengan 5. Nah, yang kedua ini sudah diikuti dengan waktu tiba. Jadi hati-hati ya. Nanti untuk menghitung TA-nya dikurangi dengan waktu tibanya. Silakan di screen capture ataupun di screenshot gitu ya, untuk bisa Anda kerjakan. Oke, selanjutnya akan saya tunggu di Google Classroom. Bagi yang mengumpulkan, itu juga yang akan saya ambil absennya. Jadi yang ngerjain tugas ini itu sebagai landasan untuk absen di hari ini juga. Ya, selain dapat nilai tugas, Anda juga dapat rubrik absennya gitu ya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.